Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya. Belajar matematika dengan santai bersama Mama Mia. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang sedikit teori tentang statistika. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu distribusi frekuensi. Untuk data yang jumlahnya lebih dari 30 biasanya disusun secara berkelompok dalam daftar distribusi frekuensi. Kenapa? Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, dan juga untuk memudahkan menghitung nilai-nilai statistiknya. Contoh daftar distribusi frekuensi. Jadi bisa kalian perhatikan. Jadi distribusi frekuensi itu terdiri dari kelas-kelas. Ini distribusi frekuensi ini ada 6 kelas. Kemudian 40 itu merupakan batas bawah kelas pertama, 69 merupakan batas atas kelas terakhir. 40 sampai 44 itu merupakan kelas ke-1, 65 sampai 69 merupakan kelas ke-6. Kemudian 40, 45, 50 merupakan batas bawah. Kemudian 44, 49, 54 merupakan batas atas. Jadi ini istilah-istilah yang berada pada distribusi frekuensi. 40 dikurangi setengah itu disebut tepi bawah kelas ke-1. 45 dikurangi setengah disebut tepi bawah kelas ke-2. 44 ditambah setengah itu merupakan tepi atas kelas ke-1. Dan 49 ditambah setengah merupakan tepi atas kelas kedua. Untuk membuat distribusi frekuensi, jadi tidak ada aturan yang pasti ya, tetapi yang pasti harus itu semua data harus masuk tabel. Untuk titik tengah itu bisa dihitung dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian panjang kelas itu bisa dihitung tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti untuk menentukan batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas terakhir. Yang harus dipenuhi adalah bahwa semua data harus masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi tersebut. Beberapa ketentuan untuk membuat distribusi frekuensi. 1. Tentukan X1 atau nilai minimum dan Xn. Kemudian hitung jangkauan, yaitu Xn dikurangi X1 atau X maksimum dikurangi X minimum itu jangkauan. Kemudian tentukan banyak kelas dengan aturan K1 ditambah 3,3 log N. Setelah itu tentukan panjang kelas, yaitu dengan menghitung jangkauan per K. Contoh, jadi di sini saya berikan data ya. Contoh, coba kita buat distribusi frekuensinya. Dari data tersebut diperoleh J38, K itu 8, lebar kelas 5. Dan kita buat kelas pertama 46 sampai 50 dan kelas terakhir 81 sampai 85. Jika kita mengambil kelasnya 47 sampai 51 misalnya, maka itu salah karena X1 itu tidak akan masuk tabel. Setelah dihitung panjang kelas, lebar kelas, dan banyak kelas, maka tentukan kelas pertama atau tentukan batas
bawah kelas pertama dan batas atas kelas terakhir. Kemudian buat kelas-kelasnya. Untuk menentukan atau untuk mengisi kolom frekuensi bisa dibantu dengan kolom turus, yaitu dengan memasukkan tabel setelah 5 kemudian dicoret seperti biasanya itu. Ayo tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.